Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, selamat sore teman-teman semuanya. Kembali lagi kita akan mengulas buku digital marketing, yaitu bab 19 tentang Facebook Ads atau Facebook Advertisement atau Facebook iklan gitu. Nah, pada Facebook Ads ini merupakan salah satu fitur layanan iklan yang berbayar yang disediakan Facebook yang diperuntukkan kepada pelanggan yang memiliki usaha, UMKM, pelaku usaha yang ingin mempromosikan produk maupun jasa mereka melalui Facebook. Dengan memanfaatkan Facebook Ads ini, pelaku usaha dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, lebih terukur, lebih tersegmen, dan lebih sesuai dengan keinginan dan tujuan daripada usaha tersebut gitu. Tentu pertama-tama ketika kita akan membuat Facebook Ads, tentu kita harus memiliki yang namanya akun Facebook yang biasa ya. Sebelum kita masuk ke dalam bagaimana cara manfaatkan fitur Facebook Ads. Pertama-tama adalah kita sediakan dulu, kita hadirkan dulu yang namanya akun Facebook kita. Nah, di sini kita udah ada punya akun Facebook ya. Jika teman-teman belum memiliki akun Facebook, silahkan buat dulu akun Facebook. Mungkin buatlah akun Facebook yang khusus untuk menjual produk daripada teman-teman ya. Berbeda dengan akun Facebook pribadi gitu, agar kita mudah mengorganisir, mudah mengelola, mudah mengontrol seperti itu. Di sini sudah ada Facebook akun pribadi yang biasa ya, yang biasa cuma kita khususkan kepada usaha kita. Kemudian kita klik menu. Nah, selanjutnya kita klik halaman. Nah, kita akan membuat halaman yang mana halaman ini berguna untuk biar kita bisa mengakses yang namanya Facebook Ads. Nanti kita klik ini ya, titik 6 ini, kemudian halaman, dan mulailah kita membuat halaman. Nah, pertama-tama di sini ada diperlukan yang namanya nama halaman. Di sini bisa kita isikan nama halaman daripada produk kita. Misal kita produk kita ya, misal kita produk kita tentang pertanian ya, beras ataupun padi gitu. Kita isi namanya CFV Tani. Kategori. Nah, di sini ada beberapa pilihan kategori. Ini ada pertanian, kemudian kebun, ada nggak kebun, kemudian beras tidak ada, mungkin dua ini ya. Sebenarnya banyak sekali kategori-kategori yang ada di Facebook ini, kita tinggal pilih aja. Tentunya ini untuk agar pelanggan ataupun Facebook Ads kita, akun Facebook kita bisa memiliki lingkungan yang sama dengan produk kita. Oke, keterangannya. Terus tentang apa yang dilakukan bisnis Anda, layanan yang diberikan, tujuan halaman. Mungkin ini seperti bio ya, bio ataupun landing page ya, landing page ataupun kayak intro daripada produk Anda gitu. Misalnya kita menyediakan segala hal yang tentang pertanian. Jadi kita menyediakan segala hal yang diperlukan tentang pertanian. Menarik nih. Oke, kita kasih titik jangan. Buat halaman. Oke, mulai buat halaman. Oke, prosesnya sudah dibuat. Anda bisa menambah. Oke, CV tadi sudah dibuat ya. Kita harus menambahkan foto profil dan foto sampul. Kita foto profil aja ya, kita sudah siapkan foto profilnya. Karena ini berbau-bau dengan pertanian, beras, kita punya beras saja. Kemudian tambahkan foto sampul. Mungkin Anda bisa menambahkan, kita tidak bisa dulu ya di sini. Oke, kita klik simpan. Selanjutnya masih menunggu. Oke, sudah masuk kepada ini akun daripada halaman kita. Hubungkan halaman Anda dengan WhatsApp. Oke, Anda bisa menambahkan nomor telepon
maka akan masuk sebuah kode yang mana jadi manfaat Facebook ternyata udah banyak untuk Facebook, dimana kita bisa memantau akun Facebook kita daripada lewat WhatsApp, karena WhatsApp dan Facebook sekarang sudah bekerja sama ya, satu company ya. Selanjutnya adalah kita harus mengisi ini nih, buat nama pengguna. Jadi buat nama pengguna ini berbeda dengan nama profil ya. Tentu ini akan memudahkan kita untuk menemukan orang-orang ataupun ditemukan oleh teman-teman. Kita kasih CV tadi gitu aja. Baik, kita lanjutkan bagaimana ketika selanjutnya ketika halaman sudah jadi, lalu bagaimana cara kita memanfaatkan Facebook Ads ini. Pertama-tama tentu kita harus mengisi daripada profil-profil yang dibutuhkan di halaman, di page tempat usaha kita di Facebook ini gitu. Kita bisa klik lainnya, kemudian kita isi tentang kita harus mengisi ini ya, alamat daripada toko kita, kemudian jam kerjanya, kisaran harga mungkin kita bisa isi ya, kisaran harganya cukup gitu. Udah, kemudian info kontak ya bisa kita isi untuk mempermudah orang menghubungi daripada usaha kita. Kemudian tentang yang ini menyediakan berbagai kebutuhan tani, grocery dan HR ID. Nah ini harus kita lengkapi seperti itu. Jam kerja ini tentunya untuk apa? Ketika orang melihat Facebook kita, melihat halaman kita untuk melakukan transaksi, ataupun hanya ingin sekedar melihat-lihat, mereka tahu tokonya tutup nih, tokonya sedang buka nih gitu. Sebenarnya dengan ini Facebook Ads atau halaman Facebook kita udah bisa digunakan dan siap untuk dipasarkan. Selanjutnya kita akan masuk ke apakah bisa tersambung. Jadi ya, facebook.com Ads Manager ini adalah bagaimana kita bisa memantau iklan kita ataupun memanage iklan kita seperti apa sih gitu kinerjanya. Jadi teman-teman setelah buat halaman ini, silakan masuk ke dalam website yang namanya facebook.com Ads Manager. Bisa dibilang setelah ini kita akan menyiapkan yang namanya saldo iklan, karena dalam menjalankan Facebook Ads ini kita harus mempunyai saldo yang digunakan untuk pembayaran iklan tersebut. Seperti itu. Klik tanda ini 1, 2, 3 ini, garis-garis ini, kemudian klik tagihan. Kemudian kita bisa klik yang namanya tambahkan dana. Kita bisa menambahkan berapapun ya, dan kita bisa mengklikkan tambahkan metode pembayaran melalui bank transfer yang Anda punya. Seperti ini, GoPay juga bisa, OVO juga bisa, seperti itu. Lalu berapa sih kisaran Facebook Ads ini? Bervariasi ya, nanti kita lihat ke video berikutnya. Selanjutnya kita masuk ke dalam bagaimana menentukan target. Setelah kita punya saldo iklan, jadi kita harus siapkan saldo atau modal kita untuk melakukan pengiklanan di Facebook. Selanjutnya adalah kita mulai namanya menentukan target. Masih di Facebook Ads Manager, kemudian kita ke beranda ya, beranda.
Oh, mohon maaf. Jadi setelah kita klik ini, kita klik insight pemirsa. Nah, di insight pemirsa ini kita bisa melakukan namanya klik filter. Oke. Dan kita bisa menentukan target mana sih yang harus kita lakukan untuk produk kita gitu. Tadi kita melakukan usaha kita namanya CV Tani Makmur, dimana pertanian ini kan lebih ke negara Indonesia, negara agraris. Kemudian biasanya yang sering memakai itu umur-umur yang sudah dewasa ya. Umur yang sudah dewasa bisa kita tentukan. Kemudian jenis kelaminnya, mungkin semua jenis kelaminnya. Kemudian minatnya bisa kita tambahin, mungkin yang suka dengan pertanian, perkebunan. Kemudian bahasanya yang Indonesia ya, mungkin Indonesia dan seperti itu. Oke, kita tambahkan Indonesia. Oh, bisa kita ini ya, bisa kita antara daerah dan negara. Kita daerah aja, Indonesia coba. Oke, kemudian usia 20 ya, 20 sampai 65 ke atas. Paling tinggi 65 ke atas ini. Kemudian jenis kelaminnya, minatnya pertanian, coba pertanian, perkebunan. Oh, nggak ada kebun. Pun gitu ya. Oke, bahasa tentunya Indonesia dan bahasa Inggris. Oke, bahasa Inggris semua aja. Oke, kita klik buat pemirsa, nama pemirsanya, untuk kita bisa memudahkan mengkategorikan produk kita ataupun konsumen kita, yaitu kita kasih nama project 1, iklan 1. Nah, oke. Hasilnya adalah kita akan mendapatkan segmen konsumen atau konsumen yang potensial sebanyak 32 juta sampai 38 juta orang-orang di Facebook, Instagram di Indonesia. Ini ya, dengan filter yang dipilih dengan kriteria atau rinciannya adalah 18 sampai 24 sekian, 25 sampai 34 sekian, dimana yang warna ini adalah laki-laki gitu ya. Kota populer yang meminat atau berminat dengan produk kita kurang lebih pertama Jakarta, kemudian Medan, Bandung seperti itu, dan selanjutnya negara populer Indonesia ya. Dan terakhir ada rangkuman daripada minat harian atau minat Facebook yang paling tinggi. Itu ada Mario Teguh, Pak Presiden Joko Widodo, nah ini ada Pak Prabowo. Ini bagaimana ini menjadi halaman teratas atau perbincangan teratas ya di Facebook. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke buat iklan ya. Dimana buat iklan kita kembali ke Ads Manager. Sebentar. Jadi kita udah melakukan simpan ya, simpan. Oke. Kita akan melakukan yang namanya buat, kita hapus dulu. Bentar. Oke. Anda akan masuk ke Facebook Ads Manager lagi untuk mengelola iklan Anda secara mudah dan gampang. Kembali ke Facebook Ads Manager, kemudian klik buat iklan. Nah, pertama adalah yang harus kita lakukan adalah interaksi. Dimana di interaksi ini adalah memungkinkan iklan kita bisa berinteraksi dengan konsumen. Gitu. Sini juga ada beberapa pilihan, ada kesadaran merek, dimana kesadaran merek ini adalah meningkatkan brand awareness Anda dan menjangkau orang yang kemungkinan besar tertarik. Jadi pilihan-pilihan ini adalah terserah ya Anda mau milih apa sesuai dengan kebutuhan pilih produk Anda, kebutuhan usaha Anda, tujuan usaha Anda, seperti itu. Kita pilih interaksi aja untuk pembelajaran pada hari ini, ataupun bisa jangkauan ya untuk menampilkan iklan Anda pada jumlah maksimal dari orang sesuai dengan anggaran Anda, atau lalu lintas kunjungan, di mana fokus daripada pengiklanan ini adalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan website Anda.
interaksi yang kita pilih untuk mendapatkan interaksi pada kiriman, adanya diskusi antar konsumen dan produsennya seperti itu. Kemudian ada pemasangan aplikasi berguna untuk menginginkan orang lain menginstal aplikasi yang Anda buat. Mungkin Anda pernah melihat iklan-iklan di Facebook tuh kayak suruh install, lah itu mungkin menggunakan pemasangan aplikasi ini. Kemudian ada penayangan video. Pilihan ini dipilih jika Anda banyak menampilkan konten video dan untuk mendapatkan orang lebih banyak menonton video yang Anda buat. Mungkin juga Anda pernah melihat di Facebook ya, ada iklan-iklan tentang video dan harus ditonton itu ya menggunakan fitur penayangan video ini. Ada kemudian pembuatan prospek untuk mengumpulkan data dari orang yang memiliki ketertarikan pada produk Anda. Data tersebut dapat berupa email. Ini biasanya ada kolom-kolom ya, yang dimana kita harus mengisikan email kita. Kemudian ada pesan untuk mengajak target audiens mengirim pesan ke bisnis Anda. Ada konversi juga untuk meningkatkan jumlah orang yang belanja dengan melakukan pembelian produk pada website Anda. Jadi kalau diiklankan Facebook ini, kalau konversi ini jadinya langsung muncul produknya dan langsung bisa di check out gitu. 10 ada penjualan kata produk untuk menampilkan iklan mengenai produk katalog Anda sesuai dengan target yang ditentukan. Jadi langsung muncul katalog produknya. Dan ini kunjungan toko. Jika Anda memiliki toko offline, pilihan ini dapat meningkatkan pelanggan mengunjungi toko Anda. Jadi ini iklannya akan berbentuk seperti ini ya, seperti toko Anda, di mana orang-orang bisa berkunjung di sini. Ini buka dari jam sekian sampai jam sekian, hari apa sampai hari apa, seperti itu. Dan kita hari ini untuk pelajaran hari ini kita pilih interaksi aja. Interaksi, kemudian kita klik interaksi postingan. Nah, lalu kita klik ini ada beri nama kampanye Anda, ini opsional. Kita klik lanjutkan. Sudah masuk. Kita bisa memilih atau menamai ya. Kita bisa memberi nama daripada kampanye iklan kita itu apa sih gitu. Kita kasih kampanye tentang ini ya, pertanian gitu. Masuk ke pertanian, kemudian kita masuk kategori ya, kategori. Ini ada kategori isu sosial. Kita tinggal mencocokkan aja usaha kita sesuai dengan kategori yang mana. Mungkin perumahan ya ini. Perumahan aja sama pekerjaan. Negara Indonesia, kemudian kita juga bisa mengedit beberapa part ya. Ini kemudian kita masuk kepada set iklan. Nah, setelah kita memberi nama project daripada kampanye kita tadi, project kampanye ataupun iklan daripada usaha kita, masuk kepada kita akan mengset iklan kita. Iklan kita klik kita tulis pertanian kembali. Kemudian kita mau men-set iklan kita tuh harian atau sepanjang masa promosi gitu. Kalau harian mungkin akan diterbitkan secara harian, dan ketika sepanjang promosi itu ada kayak timelinenya seperti itu. Timelinenya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa, mungkin kita anggaran sepanjang promosi aja. Nah, kita bisa tentukan nih anggaran yang kita punya berapa. Punya 300.000 aja ya, 300.000 seperti itu. Anggaran minimalnya 436 gitu. Karena tadi kalau 300.000 terlalu sedikit ya, seperti itu. Nah, maka akan muncul estimasi ukuran pemirsa yang bisa kita sampaikan iklannya dengan anggarannya seperti ini. Cukup luas ya, luas. Tadi kita sudah men-set ya daripada yang sebelumnya untuk pemirsa yang akan melihat iklan kita, tapi kita bisa men-set kembali
Oke, kita bisa mencet kembali Indonesia, pemirsa khusus. Nah, jika kita punya teman-teman ataupun beberapa orang yang sudah like daripada produk kita, kita bisa memberikan ini pemirsa khusus ya. Untuk kita bisa berikan perhatian khusus agar iklannya tuh di situ terus seperti itu. Kemudian kita klik penempatan otomatis, di mana penempatan otomatis ini kita pasrahkan iklan kita untuk yang semuanya yang atur Facebook itu. Terserah Facebook menempatkan yang terbaik untuk iklan kita sesuai dengan set iklan yang sudah kita setting. Nah, dari hasil uang kita 500.000 tadi, kita bisa menjangkau kurang lebih 775 sampai 2.200 orang, dan interaksi postingannya adalah 85 sampai 246 ya. Ini estimasinya. Coba kalau kita tingkatkan daripada uang kita, coba ya, kita kasih 1 juta gitu ya. Oke, kita kasih 1 juta, maka akan naik ya, jumlah jangkauan, jumlah interaksi postingannya. Maka fleksibel ya, kita bisa mengeluarkan modal berapa untuk hasil yang seberapa, seperti itu. Nah, selanjutnya kita setelah klik part pertama, part 2, terakhir adalah part ketiga, dimana kita melakukan penyiapan iklan yang terakhir ya. Penyiapan iklan yang terakhir yaitu adalah kita harus menulis teks iklan. Nah, gimana sih? Jadi men-set konsumennya udah, modalnya udah, terus kata-katanya gimana, atau bagaimana kita menyampaikan kepada konsumen agar konsumen itu tertarik dengan produk kita. Tentu ya kita harus yang mempersiapkan itu ya. Dan buat postingan ya. Nah, ini kita bisa klik itu tadi, kemudian kita bisa melakukan yang namanya buat postingan atau pilih postingan. Nah, pilih postingan mana yang mungkin sudah kita pernah posting, kemudian kita follow up lagi agar mudah disampaikan kepada konsumen, seperti itu. Ya, nanti tinggal diklik buat postingan ya. Silahkan Anda memberikan postingan daripada usaha Anda. Oke, buat postingan udah. Terakhir adalah lalu bagaimana cara kita mengetahui hasil daripada produk kita gitu. Misalnya kita klik menyediakan berbagai keperluan pertanian berkelanjutan. Oke, ini langsung kita terbitkan. Nanti kita klik menerbitkan. Oke, sudah dijadikan. Oke. Silakan buka Facebook. Kita juga bisa ini ya, melakukan integrasi Facebook ini di berbagai macam media sosial yang mungkin bekerja sama dengan Facebook ya. Ini ada Instagram, ada Instagram juga bisa, ada beberapa situs juga, dan kita bisa melakukan tinjau iklan kita. Nah, ini ya. Terakhir adalah kita terbitkan. Kita klik silang. Nah, kita akan masuk ke dalam halaman mengelola iklan, dimana setelah iklan kita ceritanya sudah diterbitkan, kemudian kita melakukan yang namanya mengamati nih, iklan kita sudah sampai mana, iklan kita bagaimana kinerjanya, iklan kita bagaimana progresnya, jangkauannya gitu. Kita kembali ke sini dan kita bisa melihat di sini ya, di halaman ini
Ini bagaimana kita bisa memantau iklan-iklan kita. Mungkin iklan Anda lebih dari 1, lebih dari 10. Kita bisa cek di sini ya, strategi penawaran, anggaran. Kita bisa lihat ini hasilnya. Tapi karena belum ada, kita belum bisa melihat hasilnya ya. Mungkin 1 kali 24 jam akan ada hasilnya. Kemudian ada jangkauan. Nah, ini jumlah orang yang melihat iklan Anda setidaknya 1 kali. Kemudian di sini ada hasil, di mana frekuensi iklan Anda meraih hasil atau sudah membeli produk Anda. Impresi, frekuensi iklan Anda di layar. Jadi bagaimana iklan kita sering banget muncul di layar, ini melihat dari impresi ini. Kemudian biaya berhasil nanti juga ada ketika iklan kita sudah mulai bekerja. Dan terakhir total pembelanjaannya nanti akan mudah kita pantau di halaman ini. Jadi begitu teman-teman terkait dengan materi Facebook Ads di halaman 19. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.